Film dibuka dengan seorang gadis remaja berusia 13 tahun yang bernama Malena. Dia merupakan anak tunggal yang tinggal di rumah besar dan anak orang kaya. Namun hal aneh terjadi padanya. Pada saat tidur, tiba-tiba ada sesosok hitam memainkan piano di kamarnya. Dengan ketakutan, Malena pun langsung menyalakan lampu tidur. Lalu di dalam selimut, Malena mendengar suara ayah ibunya memanggil namanya. Tentunya Malena langsung membuka selimut dan melihat pintu kamarnya terbuka. Akan tetapi ayah dan ibunya tidak kunjung tiba. Dan inilah film horor Filipina berjudul Ibu Ayah, Nanay Tatay. Film dilanjutkan setahun kemudian. Pada malam hari, ada 3 gadis remaja sedang kabur dari kejaran sindiket perdagangan anak. Untungnya mereka bertiga bertemu dengan pasangan suami istri yang kebetulan lewat di depan mereka. Magulang ninyo. Dengan segera para gadis ini meminta tolong kepada pasutri itu agar membawa mereka pergi bersama. Merasa kasihan dengan anak-anak itu, wanita yang bernama Amanda langsung mengizinkan mereka bertiga ikut dengannya. Namun hal itu sedikit keberatan oleh suami Amanda bernama Lino. May malapitan dito yon. Sa bahay namin. Setibanya di rumah Amanda dan Nino, mereka bertiga sangat kagum dengan rumah besar yang dimiliki oleh pasutri itu. Saat yang lain sudah masuk ke dalam rumah, gadis yang paling tua bernama Bettina ini tidak sengaja melihat ada seorang gadis kecil sedang melihatnya di kamar atas. Para makapagpahinga ka. Lalu pada saat tidur di ruang tamu, ada seseorang menarik selimut milik gadis paling kecil bernama Olive. Olive yang terbangun langsung kaget melihat seseorang ada di dalam selimutnya. Lalu keesokan paginya, mereka bertiga sudah ditunggu oleh Amanda dan Lino untuk sarapan bersama. Pada saat itulah lagi-lagi Bettina melihat dari kejauhan ada gadis kecil tadi malam sedang berlari. Hal itu juga dirasai oleh Paula, si gadis tengah yang sepertinya mendengar suara gadis kecil. Lalu Bettina yang penasaran menanyakan tentang pasutri itu. Dengan nada yang sedih, Amanda menjawab dia dan suaminya hanya tinggal berdua di rumah ini. Mendengar itu, Bettina bingung karena dia melihat ada gadis kecil yang tinggal di rumah itu juga. Namun Bettina tidak menanyakan hal itu. Lalu Amanda berkata lagi bahwa dia ialah seorang mantan dokter dan suaminya bekerja sebagai dosen. Namun mereka berdua berhenti karena ingin fokus kepada keluarga. Lalu Amanda pun bertanya apa warna kesukaannya Olive. Karena Olive malu untuk menjawab, Bettina pun menjawabkan bahwa Olive menyukai warna pink. Mendengar itu, Amanda yang sedih mengatakan warna kesukaan Olive sama dengan warna kesukaan anaknya. Dan dia akan memberikan barang-barang milik anaknya kepada Olive. Paborito mo kulay. Mahilig yan sa pink. Namun hal itu langsung dilarang oleh Lino dengan mengatakan tidak ada siapapun yang bisa memiliki barang milik Malena. Ternyata Malena gadis di awal film ialah anak Amanda dan Lino. Ng mga gamit ni Malena. Sino si Malena? Amanda menjelaskan Malena ialah anak mereka satu-satunya yang sudah lama mereka impikan. Amanda dan Lino memutuskan berhenti bekerja untuk fokus memiliki anak karena hampir beberapa tahun menikah mereka tidak kunjung punya anak. Namun setelah beberapa kali mencoba, akhirnya Amanda hamil dan melahirkan bayi perempuan yang dinamakan Malena. Mereka sangat menyayangi Malena. Mahal naman.
Namun pada ketika ulang tahun Malena yang ke-13, Malena yang sedang bermain piano tiba-tiba mulai mengalami gejala rabies. Amanda dan Lino sama sekali tidak tahu bahwa Malena pernah digigit hewan sehingga Malena meninggal dunia. Pero hindi niya sinabi sa amin. Lalu Amanda sangat bersyukur karena sepertinya Malena mengirimkan mereka bertiga untuk menceriakan kembali rumahnya. Amanda pun memohon kepada mereka agar mau menjadi anaknya. Begitu juga dengan Lino. Dia memohon agar mereka mau menjadikan dia dan Amanda ibu ayah angkat mereka. Pada malam harinya, Olive menemukan sebuah penjepit rambut di dalam laci baju. Melihat itu, Paula meminta Olive segera meletakkannya kembali karena mungkin itu milik mendiang Malena. Namun Olive tetap menyimpan jepitan itu. Lalu Amanda yang sedang berada di kamar Malena tiba-tiba mendengar suara rantai di atas kamar. Dia pun mengikuti suara itu hinggalah tiba di depan pintu gudang. Di sebalik pintu gudang itu terlihat ada seseorang yang telah dirantai, namun belum tahu siapa yang dirantai itu. Di sisi lain, Paula yang sedang tidur merasa risih dengan tombol lampu yang sengaja dinyalakan dan dimatikan lagi. Ternyata itu perbuatan rohnya Malena. Namun Paula mengira itu ialah Olive dan... Pati ako iniistorbo mo. O kaya siguro. Bakit? Siang pun tiba. Pada saat mengantarkan makanan untuk Lino dan melewati kamarnya mendiang Malena, Paula melihat sesosok Malena berada di belakang pintu kamarnya. Namun pas dilihat lagi, Malena sudah tidak ada. Anong ginagawa mo sa kwarto ng anak ko? Saat di ruang tamu, Paula yang melihat Olive memakai jepitan itu mulai mengejek Olive sehingga hal itu bikin Olive marah lalu membuangnya di sekitar gudang. Alhasil jepitan itu masuk ke dalam sebuah ruangan rahasia di dalam gudang. Saat akan mengambilnya, Lino datang dan melarang mereka masuk ke dalam gudang itu lagi. Dan tampaknya Lino menyembunyikan sesuatu di dalam ruang rahasia itu. Pada malam harinya, saat Olive mengambil minuman di kulkas, tiba-tiba Malena kembali menampakkan dirinya. Begitu juga dengan Paula. Ketika dia sedang mandi, Malena juga menampakkan dirinya dan meminta tolong. Akan tetapi penglihatan Paula tidak begitu jelas. Namun dia benar-benar mendengar suara meminta tolong. Pada keesokan harinya, saat bermain badminton, Paula berkata bahwa dia merasa ada seorang gadis kecil berada di rumah itu. Mendengar itu, Olive juga merasa hal yang sama dan kemungkinan itu ialah Malena. Paula berkata lagi dia juga mendengar suara minta tolong dari Malena. Bettina yang sudah dewasa pun mencoba menenangkan mereka berdua dengan berkata bahwa itu tidak mungkin karena Malena sudah meninggal dunia. Setibanya di rumah, Olive yang penasaran pun bertanya kepada Amanda tentang ruangan yang ada di dalam gudang. Mendengar itu, Lino menjawab tidak ada apa-apa di ruangan tersebut. Lalu Lino melarang mereka masuk ke dalam gudang dan kamarnya Malena. Namun Olive yang masih ingin mengambil jepitannya nekat pergi ke gudang saat semuanya sudah tidur. Akan tetapi dia malah melihat hal yang menakutkan. Ano nangyari, Han?
Di saat yang sama, Amanda bermimpi bahwa Malena sedang terkurung di dalam ruangan yang gelap sehingga hal itu membuat Amanda kembali mengingat kejadian saat Malena meninggal dunia. Pada ketika itu, malangnya Amanda tidak sempat menatap wajah Malena untuk terakhir kalinya. Dia hanya melihat Lino membawa abunya Malena. Lino melakukan semua itu karena tidak ingin Amanda bersedih. Pagi pun tiba. Bettina yang penasaran dengan kamarnya Malena diam-diam masuk ke dalam kamarnya Malena. Saat melihat lemari hiasan milik Malena, tiba-tiba di belakangnya terlihat Malena sedang memainkan piano. Lalu tiba-tiba Lino masuk ke dalam kamar sehingga membuat Bettina segera bersembunyi di samping kasur. Akan tetapi setelah selesai berdoa di gereja, Bettina, Olive, serta Paula didatangi oleh bos sindiket mereka. Ternyata mereka semua sengaja masuk ke dalam keluarga Amanda agar bisa mencuri barang-barang berharga milik Amanda dan Lino. Dan barang-barang tersebut akan diserahkan ke bos mereka. Namun Bettina mengatakan mereka belum bisa masuk ke dalam kamarnya Amanda dan meminta diberikan waktu lagi. Setelah bosnya pergi, Bettina menyusun rencana. Dia meminta Olive masuk ke dalam kamarnya Lino dan Amanda untuk mengawasi mereka. Sementara itu, Paula akan mengambil barang-barang berharga di kantornya Lino. Sedangkan dia akan masuk ke dalam ruang rahasia di dalam gudang. Bettina merasa Lino menyembunyikan hartanya di dalam sana. Baka hinahanap tayo ng dalawang yun. Tara na. Pada malam harinya, Bettina pun diam-diam masuk ke dalam ruang rahasia di dalam gudang dengan menggunakan sebuah kunci. Setelah dibuka, betapa kagetnya Bettina saat melihat Malena di dalam dengan keadaan yang sudah dirantai. Ternyata Malena masih hidup. Malena? Buhay ka? Bettina pun langsung menanyakan apa yang terjadi dengan Malena. Malena menjawab semua ini ulah ayahnya yang tidak lagi menganggap Malena anaknya lagi. Dia pun tidak tahu mengapa dia dikurung. Bahkan ayahnya tega memalsukan kematiannya agar ibunya berhenti memikirkan dirinya. Napakain naman, pero hindi ko kasi paminsan-minsan. Sementara itu, Lino merasa risih dan ada yang janggal sehingga dia memutuskan untuk pergi ke gudang. Bettina yang kesal dengan sikap Lino berusaha membuka gembok yang berada di tangan Malena. Namun anehnya di gembok tersebut ada lambang salib dan gembok tersebut tidak dapat dibuka. Malena berkata kunci gembok berada di kalung yang sering dipakai oleh ayahnya. Tak lama kemudian muncullah Lino. Singkat cerita, pada keesokan malamnya mereka menjalankan rencana yang ingin mencuri barang-barang milik Lino dan Amanda. Yang mana Olive berpura-pura ingin tidur bersama Lino dan Amanda. Saat akan tidur, Olive membawakan teh untuk kedua orang tuanya itu. Yang tidak diketahui oleh mereka adalah teh tersebut sudah diberi obat tidur agar mereka bisa mencuri tanpa ketahuan. Sarap naman ito. O bukas na natin. Iya. Setelah Lino dan Amanda sudah tertidur, mereka pun mencuri perhiasan milik Lino dan Amanda. Di kamar Amanda, Olive pun mengambil kalung yang dikenakan oleh Lino. Itu semua atas perintahnya Bettina. Di sisi lain, bos mereka pun masuk ke dalam rumah untuk membantu mereka.
Setelah semuanya sudah dicuri, lalu mereka pun berkumpul di depan gudang. Dan saat akan pergi, Bettina meminta bosnya juga membawa seseorang, yaitu Ay na yan. Tinatago na. Kung magdadagdag ng palamunin, ha? Kayo. Lalu Bettina meminta liontin Lino yang telah diambil Olive untuk membuka gemboknya Malena. Setelah membuka gemboknya Malena, Olive pun bertanya jika Malena masih hidup, lalu siapa yang sering menghantui mereka? Mendengar itu mereka pun terdiam dan tiba-tiba Ang demonyo! Alam na namin ang ginawa mo! Tumakas kayo! ini yang sebenarnya terjadi mengapa Malena bisa menjadi iblis. Jadi setelah beberapa tahun menikah dan tidak kunjung hamil, Lino dengan putus asa dan sambil memeluk istrinya meminta kepada siapapun agar bisa membuat istrinya hamil. Bahkan kepada iblis sekalipun. Setelah mengucapkan kata-kata itu tanpa sadar, hal itu didengar oleh iblis. Sehingga iblis tersebut menemui Lino dan berkata dia akan membuat Amanda hamil. Namun Lino harus bersedia memberikan sepenuh tubuh anaknya ketika dia berusia 13 tahun. Karena si iblis ingin memiliki tubuh baru. Dengan terpaksa Lino pun bersetuju. Maka itulah ketika Malena berusia 13 tahun, iblis pun mengambil tubuh Malena. Namun hal itu dicegah oleh Lino yang mengurung Malena di dalam gudang dan sengaja memasukkan kematian anaknya itu. Sebenarnya dia bisa saja membunuh anaknya agar iblis tidak menguasai tubuh Malena. Namun di sisi lain Lino sangat menyayangi anaknya meskipun kini Malena bukan lagi anaknya melainkan iblis. Meskipun Malena dikurung, namun Malena berkata dia masih bisa berkeliaran di rumah. Akan tetapi dia tidak bisa menyakiti Lino dan Amanda karena Lino dan Amanda memakai kalung salib. Kembali ke cerita, saat mencari jalan keluar, Paula bingung melihat perhiasan yang mereka curi telah berceceran di lantai. Ternyata bos mereka telah dihabisi oleh Malena. Saat itu juga Amanda marah dengan Lino yang sengaja mengurung Malena dan memisahkan Malena dari dia. Maka itu Malena menghasut ibunya untuk menghabisi Lino. Namun saat akan menghabisi Lino, Amanda sadar bahwa itu perbuatan salah. Akan tetapi saat menuju ke kamar atas, tiba-tiba Olive ditarik oleh Amanda yang ingin bersembunyi dari Malena. Lalu Olive menanyakan keberadaan ayahnya Lino. Amanda menjawab bahwa Lino telah meninggal dan pembunuhnya ialah Amanda. Namun, Ano pong nangyari kay tatay? Ako na lang sahanap ng paraan para... lalu mereka pun bersembunyi di kamar atas. Bettina meminta Olive dan Paula tetap di kamar sementara dia akan mencari jalan keluar. Saat Bettina berada di bawah untuk mencari jalan keluar, tiba-tiba Olive muncul. Melihat Olive turun sendirian membuat Bettina bertanya keberadaan Paula. Namun Olive menjawab dia sama sekali tidak bertemu dengan Paula. Mendengar itu Bettina baru sadar bahwa Olive yang bersama Paula di kamar bukanlah Olive yang asli. Dan Amanda yang sadar bahwa anaknya bukan anaknya lagi mencoba menghentikan Malena dari menghabisi Bettina dan Olive. Meskipun ia harus ditusuk oleh Malena yang berhasil mencabut kalung salib milik Amanda.
Saat berhasil membuka jendela dan betina sudah keluar, Olive malah tidak mau sebelum dia membawa Amanda keluar. Hasil Malena muncul yang kembali membuat jendela terkunci. Dan saat Malena akan menusuk Olive dengan pisau, tiba-tiba Amanda muncul dan langsung menembak putrinya itu. Dan pada akhirnya iblis di dalam tubuh Malena akhirnya telah pergi, lalu disusuli dengan kematian Amanda. Film pun habis. Bagaimana ceritanya? Menegangkan dan bikin penasaran bukan? Jadi intinya film ini menceritakan tentang seorang ayah yang rela lakuin apapun agar istrinya bisa hamil meskipun dia harus meminta pada iblis. Pesan yang kita bisa ambil ialah tetap memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya ucapkan terima kasih karena menonton hingga akhir. Saya Hana dan sampai jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.